sungguh ada di antara kamu sendiri itu ada yang berhak menunjukkan tahu persis tentang kebenaran, atau hanya prasangkamu bahwa kamu berada di dalam kebenaran karena temanmu banyak. Katakanlah, sungguh kebenaran itu haknya Allah. Sehingga apa dampaknya pada saat di SNBC, kemudian di beberapa news berita itu ya, bahwa negara Arab ini sekarang ini sedang dilanda faham ateisme. Di dalam riset WIN, kemudian itu Gallup, ini sebuah komunitas, kamu nggak perlu kebingungan mencari, tapi ini ada satu komunitas internasional yang kemudian dia melakukan satu riset. Dan diketemukan bahwa 1 juta lebih orang Arab itu adalah ateis. Itu di 2012. Dan perkembangannya cukup signifikan, cukup tajam, bahwa mereka itu lebih dari 1 juta warga Arab Saudi itu diidentifikasi dan memposisi bahwa dia itu ateis. Dan bersorbannya itu hanya budaya saja. Tapi mengenai spiritual agamis, mereka adalah ateis. Setelah melihat peperangan yang tidak pernah henti di tanah Timur Tengah, dan tampaknya justru yang memiliki kemajuan itu adalah orang-orang yang diolok-olok sebagai kafir. Musuh mereka Yahudi malah dalam hal teknologi sangat maju. Berarti kemudian agama ini akhirnya dianggap sebagai penghalang. Kemudian Mao Zedong mengatakan bahwa agama adalah racun, kan gitu. Sehingga menjadi satu implikasi dalam kehidupan ini, sehingga dikatakan orang itu sekarang itu keracunan agama. Sebenarnya yang benar itu keracunan agama atau agama selama ini diracun, mana yang benar. Pada saat fakta Nabi Muhammad ijik sugeng, maka agama masih murni. Kehidupan agama bukan sebagai agama kopiah, bukan agama surban, bukan agama baju takwa. Akan tapi agama sebagai sistem kehidupan itu sendiri untuk membentuk kepribadian atau karakter kehidupan diri, memberdayakan diri, mengoptimalkan diri, sehingga orang yang beragamanya benar itu berpikirnya akan baik karena ada kehidupan hati nurani. Karena ada Nabi, sehingga orang itu kalau ingin tahu Tuhan ini ditunjukkan, kan begitu kan. Ini yang punya nama Allah ditunjukkan. Kemudian kehidupan sosialnya seperti apa? Tata faroku, tidak berpecah belah, berkemajuan, berkemakmuran, berkeadilan kan. Tapi maaf beribu maaf, sayang 1000 sayang, 1 juta sayang, bahwa hadis tentang kemakmuran Nabi di Yasrib setelah bedah, utamanya bedah Mekah, tidak terekam sama sekali karena memang ditutup hebat sama konspirasi, ditutup hebat sedemikian rupa tentang pengetahuan kemajuan dan sistem manajemen setelah Yasrib menjadi Madinah, sistem kota Madinah saat Nabi memimpin. Kemudian Nabi memboyong sistem itu ke suatu tempat. Tapi ini dibuka cik geger, gak usah sih. Inilah beragamanya karena selama ini
budaya. Maka fix setelah Nabi Muhammad wafat, tadi saya matur kita budaya. Dan fix maka kita mulai keracunan. Agama kita mulai dimasuki keracunan. Agama budaya itu kan akhirnya kan agama nenek moyang, agama tiru-tiruan. Akhirnya mergo banyak manusia akhirnya membuat kesepakatan harus jujur. Kalau kamu ahli sejarah, kamu baca sejarah harusnya jujur. Karena setelah Nabi Muhammad wafat, kemudian muncul Mu'tazilah, muncul Khawarij, muncul Asy'ariyah. Wah, enggak karuan banyaknya. Bertikai, berkelahi, saling bunuh, muncul sendiri-sendiri. Syiah, muncul Wahabiyah, muncul Salafiyah, muncul Thorikiyah. Jadi kalau kamu baca sejarah, lebih baik gak usah membaca daripada mumet. Cukup Romo aja yang mumet. Romo membaca referensi itu entah berapa buku. Jadi saat Romo kuliah itu karena nggak mampu beli buku, kehidupan Romo itu sehari-hari di toko buku, di shopping. Jadi kehidupan saya itu sering di shopping. Mergo tuku buku nggak sanggup, akhirnya jaga shopping. Saya baca di situ kan golek gratisan. Bara-bara maca buku, roh buku wis sepet ya. Yang punya peluang untuk membaca, belajarlah membaca. Makanya di surat Maidah 5104 itu kan tersebut wa idza qila lahum dan ta'alu ya. Banyak orang beragama itu hanya karena mengikuti bapak ibunya dan nenek moyangnya. Kemudian saat ditunjukkan wa idza qila lahum ta'alu, kemudian mereka dikatakan ayo mengikut fakta dalam agama ini, fakta aku bersaksi ditunjukkan oleh yang hak, wenang dan sah, sehingga kamu di dalam konkret dalam bersaksi, sehingga agamamu tidak dalam angan-angan, agamamu tidak dalam bayang-bayang, agamamu tidak dalam pikiran-pikiran, agamamu tidak karena budaya. Tapi mereka menjawab, cukuplah. Saya yakin tidak perlu bukti bahwa bapak-bapakku, nenek moyangku sama agama juga didasarkan hanya keyakinan. Besok nek mati mlebu surga, walaupun saat ini juga tidak tahu. Tidak di dalam sultan. Mereka beragama hanya budaya dari perilaku kebiasaan nenek moyang yang mereka lihat. Walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun tentang kebenaran. Dan mereka sesungguhnya tidak di dalam terang petunjuk. Bagaimana kamu berpikir? Al-Maidah 5:104. Dan ayat ini banyak banget sejenis dengan ini di dalam Al-Quran. Dampaknya sekali lagi seperti yang saya ungkap di malam Jumat yang lalu. Sehingga beragama, kalau kita mau jujur, saat ini agama itu kena walat. Sehingga sing enak itu tukaran, kebingungan, permasalahan. Dan mengembalikan ini sangat sulit. Karena memang ada ayatnya.
Jika beragama itu hanya ikut-ikutan budaya, taklid, hanya didasarkan atas angan-anganmu dan angan-angan ahli kitab dan orang yang pinter ngomong di antara kamu, tapi dia tidak memegang hak sah dan wewenang, maka terjadilah di kehidupanmu itu pertikaian, congkrah, olok-olokan. Budayamu diacak-acak, kebenaran sangat membingungkan, kemuliaan, keagungan, kebesaran hanya dimensi simbolik formalitas. Ya selama ini memang kebenaran juga enggak diungkap seperti ini juga. Ini sudah saatnya kita membuka untuk edukasi. Edukasi. Titik tertentu sudah pada puncak alergi. Tahu orang alergi? Nah, alergi angin berarti kena angin mumet, kena angin gatel, kena angin cangkang, kena angin merah, kena angin buduken kan gitu kan. Alergi. Sampai pada tingkat alergi terhadap realitas konsep fakta kebenaran. Jadi saat ini sudah pada titik alergi. Saat diungkap surga itu enggak begitu, yang benar gini loh. Dengar penjelasan itu alergi. Saya sekarang itu manusia itu alergi terhadap masukan dan kritik. Orang beragama itu alergi dengan masukan dan kritik. Orang beragama itu alergi dengan konsep kebenaran. Ini sudah tingkat alergi. Orang beragama itu alergi dengan konsep-konsep baru. Kok ngono? Kan gitu. Rasionalnya sudah ditanggalkan karena yang digunakan sudah psikologi, emosi, insting. Alergi terhadap keberadaan sang petunjuk jalan kebenaran. Kalau ada ungkapan lakot manallah ala mu'min idh ba'atha fihim rasulan fi anfusihim alaikum, di antara diri kamu, di kalangan kamu sendiri kan. Lakot ja'akum rasul min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'mini ra'ufur rahim. Itu alergi, padahal ayatnya itu kan begitu. Alergi. Di saat lakot ja'akum, sungguh ada di antara kamu dari kalangan kamu sendiri hidup sejaman dengan kamu, udara yang dihirup sama. Telah didatangkan Rasul yang tahu persis yang akan menunjukkan tentang hidayah. Tapi kamu alergi. Alergi terhadap keberadaan sang petunjuk. Alergi terhadap keberadaan Tuhan. Bahkan saat orang mengatakan definisinya wong ini wis ma'rifat hebat, tapi pada saat diungkap ma'rifat itu masalah awaludin, awal pokok kehidupan, awal menungso itu ambekan, itu ma'rifat, awal manusia itu ma'rifat. Sudah terlanjur definisinya wong ini wis ma'rifat, wis disembah di mana-mana. Kacau karo-karuan toh kan itu. Wong ma'rifat, maknya apa memangnya? Kemudian konsep yang kedua, ma'rifat itu identik akrab karo demit. Jan gak karo-karuan, jan mumet ki piye nek bongkar gitu loh. Jadi wong semakin ma'rifat berarti dolane ndek kuburan. Bedino roh medon, iso ngundang medon, iso ngundang druwo, kacau coka kayak gitu. Wis kene wong gregeten ngene iki.
kacau ini enggak karo-karoan. Karena prasangka. Makanya kan alam yakni ladina aman tasaqulubuhum li dzikrillah. Belum saatnyakah orang-orang itu untuk berpikir bahwa zikir itu ada yang megang, zikir itu ada yang ngomando, zikir itu ada yang wenang untuk ditancapkan ke dalam hatimu. Saat kamu berpikir zikir itu bisa kamu rekayasa sendiri, zikir kamu ciptakan sendiri, dampaknya keras hatimu. Kan ngono ayate. Tasaqulubuhum wa manazala minnal haq wa la yakuna kalladzina utul kitab min qabl fatala alaihim al-amadu faqasat qulubuhum. Keras hatimu, berlangsung masa yang panjang sehingga keras hatimu karena kamu berprasangka bahwa zikir itu dapat kamu ciptakan, padahal zikir itu adalah masalah mengenal Tuhan dari Sang Utusan. Ini ayat loh ya, ini ayat, sekali lagi ini ayat. Maka ada dua dimensi. Belum saatnyakah orang-orang yang telah memiliki ilmu untuk zikir, semua aktivitasnya berpunjer pada zikir, dan orang yang belum punya ilmu untuk mencari ilmunya supaya dapat zikir. Ditampakkan ajaran risalah Rasul, adanya risalah yang menunjukkan keberadaan dia, menghidupkan hati nurani. Sungguh ada yang hak, sah, dan wenang di antara kamu, tapi ini diabaikan, akibatnya berlangsung masa yang panjang, lalu menjadi hati keras hatinya. Kul hal min syurakaikum ma yahdi ilal haq kulillahi yahdi lil haq. Ini kalau diterjemahkan bebas. Apakah kesepakatan yang kamu buat hasil dari prasangkamu dan dari bacaan-bacaan yang kamu rumuskan? Sungguh ada di antara kamu sendiri itu, ada yang berhak menunjukkan, tahu persis tentang kebenaran, atau hanya prasangkamu bahwa kamu berada di dalam kebenaran karena temanmu banyak. Katakanlah, sungguh kebenaran itu haknya Allah, yang nunjuk adalah Allah. Adanya kebenaran itu, apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti? Apakah orang yang ditunjuk Allah untuk memegang kebenaran itu lebih berhak diikuti? Ataukah orang yang membuat kesepakatan tapi dia tidak berada di dalam kebenaran itu yang kamu ikuti, tidak dapat memberi petunjuk dan tidak di dalam kebenaran, dan dia harus mencari sang petunjuk baru berada di dalam petunjuk? Mengapa kamu berbuat demikian? Kenapa kamu menciptakan konspirasi-konspirasi pembenaran? Hanya dari prasangka mencari pembenaran melalui konspirasi kesepakatan. Yunus 35. Laqad manallahu 'alal mu'min idz ba'atsa fihim rasul. Sungguh anugerah pada seseorang itu adalah saat bertatap muka dengan jika bertemu dengan utusan yang ada di antara mereka sendiri, min anfusihim, yang ada di kalangan mereka sendiri, alaihim, alaikum, yang ada di antara mereka sendiri, dari kalangan mereka sendiri, di zaman mereka sendiri, akan menunjukkan tentang Alkitab, Al-Hikmah, dan An-Nubuwah.
Wa ingkanu min qabl, sungguh sebelum itu kehidupanmu kanu min qabl lafidulalim mubin, sehebat apapun sesungguhnya berada di dalam dolim dan prasangka. Karena keberadaan Rasul wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Keberadaan Rasul itu rahmat bagi semesta.